Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Suatu hari sebelum pagar laut Nusantara tercipta, terdapat para nelayan yang lagi bercerita entar di rumah ikannya mau dipepes atau dibakar. Namun saat lagi bercerita, tiba-tiba jantung seorang bapak-bapak mendak-dikduk ser. Mungkin kagak sabaran pengen bakar ikan, sampai karena kagak sabaran membuat ia pun tepar. Di sisi lain, terdapat seorang babang bernama Gani yang baru pulang setelah jadi buronan di kota. Kebetulan Gani pernah merekam taktik suap menyuap. Anjas. Namun baru aja jadi buronan, sekarang malah jadi OTW yatim tanpa piatu karena para warga membuahkan surprise untuk Gani berupa bapaknya yang udah diambang kepunahan akibat jantungnya mengalami kenyut-kenyut. Nah, akibat penyakitnya ini, kini si mak bingung nyari uang di mana. Kebetulan aplikasi pinjol ilegal dan tidak ilegal belum terilis di tahun Aliando sebelum gemoy ini. Terbagi anaknya datang ke kampung cuma jadi beban keluarga, bukannya bawa uang pakai oleh-oleh keluarga. Terus guna lu ke kota apaan semprul? Hunting bambak member karaoke. Di tempat lain ada bibi Gani bernama Ririn yang udah full cuan setelah berhasil dapat proyek mager laut. Waduh. Bahkan saat udah banyak cuan, ia pun memberikan sedekah ke anaknya yang ngebet pengen Vespa Matic pakai jemput ayang di gang. Tapi sayangnya si emak hanya memberikan DP-nya doang, pakai lunasin tinggal jual ginjal kalau mau. Gua susah-susah nyari uang sampai kena zona bahaya kalau sampai tercium KPK. Elu malah tinggal ngabisin, begitulah kata emaknya. Namun tak berselang lama datanglah Gani ke sana yang dengan salam grand openingnya. Di sana si bibi pun terlihat kagak suka dengan Gani, apalagi saat mendengar saudaranya sakit, ia lebih ikhlas bapak Gani meninggal ketimbang uangnya dipakai biaya pengobatan bapak Gani yang susah-susah ia dapat sampai harus mencucinya beberapa kali di berbagai perusahaan. Acuaks. Di sisi lain, akhirnya si bapak udah bangkit dari pingsannya meskipun saat baru bangun langsung berkata, "Anjing, dada gua sakit." Terbagi saat anaknya pulang, si Gani sama sekali tak mendapatkan pinjaman untuk biaya bapaknya berobat. Makanya bang kerja bang, ya elah, tahu healing doang ke kota. Malam harinya saat berdoa, tiba-tiba maknya memberikan kabar kalau bapaknya kumat lagi. Buset dah, ini kameramen sampai manjat plafon buat nyorot adegan ginian doang. Hasil mereka terpaksa membawa bapaknya ke rumah sakit, tapi aduh. Silakan mas mengisi formulirnya dulu dan menyerahkan uangnya mas. Widih, orang lagi sekarat bisa-bisanya mentingin uang. Ini resepsionis rumah sakit apa hotel anjing? Sayangnya akibat no money no action, terpaksa bapaknya harus dipulangkan yang dengan gendengnya. Meskipun cuaca hujan, si Gani tetap memapah bapaknya agar cepat sampai di rumah. Udah tahu orang tua sakit malah diajak hujan-hujanan. Ini Gani kagak punya otak juga anjing. Saat sampai di rumah tentunya kondisi bapaknya makin sakit-sakitan. Udah jantung sakit, gua pakai masuk angin karena hujan-hujanan. Emang anak gendeng, begitulah dalam hati bapaknya. Dimana sebelum mengembuskan kentut terakhirnya, si bapak pun memberikan pesan Mortal Kombatnya. "Bapak tip ibu kamu ya." Dan setelah berkata seperti itu, akhirnya si bapak terkelepak-kelepakan kembali ke kursi penonton sambil ngopai bersama kru film. Beginilah guys, kenapa kalian harus daftar BPJS? Keesokan harinya, saat melihat bapaknya udah ditanam, bibiknya pun datang hanya untuk bermuka dua, yaitu pura-pura berduka, yang padahal dalam hatinya full dangdutan. Dan tak berselang lama, datanglah teman Gani sewaktu dalam kandungan bernama Gita tanpa Gutawa yang ikutan berduka secara live streaming di kuburan, sampai membuat anak bibiknya iri akibat ia memiliki ketertarikan dengan Gita. Ya elah, gas lah bang, tikung, lu kan banyak uang cuy. Nah, setelah berdukanya selesai, kini Gani pun ingin menggantikan bapaknya sebagai nelayan untuk mengusir para pemberontak yang ingin membuat pagar laut. Kok kesana? Namun di tengah jalan, ia pun bertemu dengan Gita yang bagong melihat skin Gani. Sampai ia pun merasa jijik. Buset, udah main sentuh aja bang sang brutan lu ye. Ketika Gani sibuk mencari ikan, gebetannya yaitu Gita malah mencari rudal spek sultan dan ketemulah ia dengan Bintang. Kebetulan namanya ingin membuat nama binatang tapi malah tipu. Karena bisa-bisanya ia menawarkan tumpangan ke woman kesayangan Gani dan si Gita malah mau. Anjas, ora ninja, ora cinta cuy. Bahkan sesampai di rumah, bapak Gita pun sangat kesemsem melihat spek motor yang dibawa oleh Bintang dan kemudian menyuruh anaknya untuk pacaran dengan Bintang ketimbang Gani yang kendaraannya bukan motor melainkan perahu. Lah masih untung naik perahu bukan anjing.
Di tempat Gani datanglah bibinya yang ternyata pemilik seluruh perahu di sana, jadi mereka hanya minjem doang. Dimana saat melihat anak ponakannya nyantol di sana menjadi nelayan, aduh. Kamu itu cocok deh jadi nelayan daripada kamu jadi mahasiswa. Tapi benar juga sih. Jadi orang yang dapat kerjaan lebih membanggakan ketimbang jadi anak kuliahan tanpa bekerja cuy. Anjas. Kemudian sehari menjadi nelayan, Gani pun menyerahkan cuannya ke sang emak yang hanya bisa AFK di rumah tanpa bekerja. Alhamdulillah. Buset, gaji harian PNS dibuat ketar-ketir sama pendapatan sehari Gani. Sampai membuat emaknya bagong karena semasa suaminya hidup ia tak pernah diperlihatkan uang sebanyak ini. Akibat bapak Gani memberikan emaknya cuan setengahnya dan sisanya top up ciwi-ciwi LC sekalian bahan pakai udut. Nah, baru aja gue bilang emak-emak pengangguran, kini besoknya ia langsung lamar kerja dan bisa-bisanya ngelamar di rumah iparnya. Ya elah, udah tahu begundal masih aja ke sana. Namun dengan kehokian awal tahunnya, si Mak berhasil keterima kerja meskipun hanya menjadi pembantu. Ya iyalah, ya kali manajer. Cuci pakaian. Buset, bisa-bisanya dicium dulu aromanya anjing. Di sana si lampir ini pun membawa kita ke masa lalu. Kenapa ia bisa benci dengan keluarga Gani? Karena dulu saat suaminya masih hidup, ia bekerja sama sebagai nelayan dengan bapak Gani. Tapi di saat udah berada di tengah Samudra Hindia Belanda Sunagakure, tiba-tiba perahu yang dibawanya mengalami kebocoran. Hasil karena bengkel dan tukang tambal perahu jaraknya jauh, mereka pun harus berenang. Yang ujung-ujungnya hanya bapak Gani doang yang selamat, sementara suaminya si lampir harus swasted dicaplok megawatt. Megalodon. Oleh karena itu, kini ia ingin membalas dendam dengan cara menyiksa keluarga Gani yang udah membuatnya menjadi janda. Di sisi lain, saat Gani ketemu ayangnya di jalan, ia pun bilang, Aku kangen sama kamu, Ti. Anjas. Aku udah siap ini Ichi bos. Tapi tiba-tiba datanglah bintang binatang yang langsung menikung Gani dengan motor ninjanya, membawa Sigita healing meskipun masih memakai uang mama, dikasih pekerja keras malah milih yang apa-apa masih disuapin keluarga. Dan rupanya tujuan bintang membawa Gita ke sebuah restoran untuk flexing kalau keluarganya punya usaha penyewaan perahu. Sampai muncullah bibit-bibit cinta dari hati Gita. Dia pasti kaya banget. Itu dia, lu kalau udah sultan nyari woman gampang cuy. Makanya tuh dibikin harta tahta wanita. Lu punya harta, lu bisa dapet tahta. Lu punya keduanya, woman mana sih yang kagak mau? Kembali ke tempat emak Gani, ketika bekerja ia pun tak sengaja menjatuhkan vas bunga bersejarah yang membuatnya harus terkena denda karena harganya begitu mahal. 1,5 juta. Kalau tidak, kamu akan saya penjarakan. Buset, kagak bisa ganti bisa dipenjara. Hukuman macam apa ini? Bebas banget itu cangkem orang kaya buat aturan. Hasil mendengar itu, si Mak langsung pulang melapor ke anaknya kalau si Mak akan OTW lapas jika tak mampu bayar hutang, sehingga membuat Gani harus mengeluarkan tabungannya yang padahal mau dipakai bayar kuliahan. Yeay, ini majikan siapa ini, main masuk aja weh. Dengan menggunakan uang itu, kini akhirnya si Mak yang bukannya meringankan beban Gani dengan ikutan bekerja, malah nambah menyusahkan anaknya. Besok kamu gak usah datang lagi ya ke rumah saya, karena kamu saya pecat. Udahlah, gak usah kerja dah bu. Baru kerja sehari udah 1,5 juta yang sold out. Nah, keesokan harinya agar Gani semakin miskuen, si lampir pun tiba-tiba menyuruh para pelaut jangan mengajaknya melaut agar keturunan Gani nantinya bukan nenek moyangku seorang pelaut. Sehingga terpaksa Gani harus menjadi pengangguran newbie bergabung bersama maknya yang baru aja dipecat beberapa detik yang lalu. Setelah dipecat, kini Gandhi dengan ide di luar nalarnya malah datang ke rumah Gita. Kalian tahu buat apa? Dengar sendiri dah. Aku mau pinjam uang sama kamu. Udah tahu aku tuh gak kerja, aku gak punya penghasilan. Si anjing, dia aja pengangguran dan beban keluarga malah mau minjam uang. Dimana karena Gani begitu miskuen dan ada rudal balistik besutan orang kaya yang lebih menggiurkan, membuat cangkem ayangnya berkata putus dengan alasan Gani beban. Tumben alasannya gini, biasanya aku mau kita putus, kamu terlalu baik buat aku, Di siang harinya, kini mereka pun ketemuan untuk menyatakan perasaannya, tapi si Semprul ini entah dapat inspirasi dari mana, karena udah tahu kagak kerja dan cuma jadi beban keluarga, bisa-bisanya itu cangkem berkata, Aku mau kita nikah. otaknya di mana? Aku janji, aku akan bahagiain kamu. Bahagiain kamu, bahagiain make uang orang tua? Ah, mana paten. Cari sumber rezeki sendiri dong. Keesokan harinya keluarga mereka pun saling bermeet and greet ria untuk membicarakan tentang pernikahan. Bahkan kita pun memutuskan untuk berhenti kuliah demi bisa menikah dengan Bintang. Lah,
Ini kuliah cuy, ngapain berhenti baru nikah anjing? Lu kira anak sekolahan? Dimana dari kejauhan bersumonlah Gani yang mendengar percakapan mereka. Kebetulan spek kuping Gani mirip-mirip gajah, yang langsung membuat jantungnya ingin menyusul keberadaan bapaknya di alam lain. Sabar bang, tunggu late game aja dah. Mengetahui mantan ayangnya akan menjadi batok casan yang sah membuat Gani langsung pulang untuk menggalau, yang kemudian dikuatkan oleh emaknya. Karena mereka sama-sama kagak punya pasangan, bahkan emaknya memberikan rahasia dark system wanita yang terkadang memang ada beberapa dari mereka yang akan rem kuanget buang jika udah melihat seorang rudal yang banyak uang. Nah, beberapa hari kemudian ada seorang woman yang sedang melakukan penelitian bagaimana awal terbentuknya pagar laut sampai mengebohkan warga sekitar. Aduh, penelitiannya sungguh berbahaya sekali ya guys. Di sana woman ini pun bertemu dengan Gani yang lagi gabut pengen berendam ke tengah laut, takut malah nyusahin Basarnas. Alhasil Gani pun langsung dipakai sebagai narasumber oleh Rani untuk diwawancara tentang pagar laut. Kemudian selesainya wawancara, kebetulan supir Rani kejebak macet di tol Cikampek. Namun kalian tahu apa kata Gani? Aduh, Kayaknya supir saya kejebak macet ya, Mas. Daripada nunggu di sini, mending nunggu di rumahku aja. anjas, sudah bawa cewek ke rumah aja lu bang. Saat sampai ke rumah tentunya si Mak Bagong, si Semprul udah bawa cewek baru aja pulang. Yang tentunya disambut hangat oleh maknya, mengira kalau woman ini akan menjadi menantunya. Terbagi ketika sedang bercengkrama di dalam, Gani pun direkomendasikan untuk mencari beasiswa setelah tahu Gani mantan mahasiswa di kampus yang biasa ikutan demo demi sebuah uang 50.000 plus nasi kotak meskipun kagak tahu apa yang didemokan. Nah, mendengar itu, besoknya mereka langsung gas mencari beasiswa dan mengikuti tes supaya bisa lolos beasiswa S1, tapi dengan persyaratan yang begitu manu akal. Apakah setelah lulus nanti Anda bersedia bekerja kami tempatkan di daerah mana saja? Anjing, kalau udah lulus langsung dikasih kerjaan dong. Ini baru kampus cuy. Dan setelah mengecek, akhirnya nama Gani terpampang menggunakan caps lock di mading kampus. Sehingga pulang-pulang si Ma Auto bangga, akhirnya tulang punggung keluarga akan memiliki gelar S1 yang besar kemungkinan setelah tamat langsung diangkat menjadi pemilik pabrik BUMN. Sepulangnya dari rumah Gani, tiba-tiba mobil Rani mati di tengah jalan. Namun tiba-tiba berflikerlah Bintang aka binatang ke sana untuk mencari perhatian seorang serabi, dan kejadian itu dilihat oleh calon istrinya. Anjas, masih jadi beban keluarga udah mikirin nikah. Karena kejadian ini, Begunal Gita pun meminta agar cepat dinikahi. Hasil pulangnya dari cemburu, mereka langsung menggelar pernikahan meskipun sebenarnya hati Bintang udah sakne setelah melihat Rani. Buset dah bang. Setiap ketemu woman aja lu saknesan. Nah, baru aja tadi mendapatkan beasiswa, besoknya si Gani udah diwisudakan. Kebetulan biar kagak lama-lama nanggung beasiswa, biar nggak rungkat parah bor. Dimana setelah lulus ini, kini Gani disuruh tinggal di kota karena kebetulan dapat jobnya di perkotaan Nganjuk. Sedangkan di sisi lain Gani udah sukses, kini si lampir malah kena ajabnya. Karena seluruh perahunya tiba-tiba tenggelam di laut sampai mewastetkan beberapa nelayan yang menyewa perahunya. Waduh, nggak lucu dong. Masa iya lagunya diganti nenek moyangku tenggelam di laut. Bahkan dari tenggelamnya seluruh perahu, kini si lampir auto bangkrut membuatnya seketika tantrum. Baru juga nikah, sekarang malah jatuh miskin. Makanya kerja dulu bang, baru nikah blok. Nah, 2 tahun pun berlalu. Akhirnya Gani dan emaknya udah balik lagi ke kampung. Kebetulan Gani dapat proyek membuat pagar laut setelah kong kali kong dengan konglomerat di Wakanda. Cuaks. Dimana beroja sampai di rumah, Sima udah diberikan gibahan maut dari seorang cangkem para mama kampung. Kalau kakak iparnya udah mengalami kebangkrutan, bahkan rumahnya pun akan dijual untuk biaya kehidupan sehari-hari. Mendengar itu, mereka pun langsung ke rumah si lampir untuk silaturahmi sekalian memamerkan titel Gani yang baru. Karena bukannya merasa kasihan dengan lampir, denger dah. Terima kasih, kalian sudah sudi membeli rumah ini. Mantap, kesana buat beli rumahnya doang biar cepet-cepet nggak tinggal satu kampung sama begundal. Kemudian film ini pun berakhir dengan deal-dealan harga rumah yang lalu si lampir akhirnya minggat dari sana. Sedangkan Gani sekeluarga tinggal bahagia di kampung nelayan meskipun jauh beberapa kilo di depan laut terdapat sebuah pagar yang di masa depan akan ditanyakan kepemilikannya. Waduh.